Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya Amelia Masdelina dan teman saya Amin Fadoli dan Elok Raudatul Izzah dan yang terakhir Imroatul Istiqomah. Nah, di sini kalian perlu mengenal apa sih analisis pengubahan tingkah laku gitu kan. Jadi analisis pengubahan tingkah laku adalah upaya untuk meningkatkan tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya melalui prosedur yang dilakukan secara bertahap yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki tingkah laku siswa atau seseorang. Dan juga analisis tingkah laku dapat disebut sebagai metode memprediksi suatu problem situasi dan merencanakan apa yang harus menjadi suatu pemecah dari problem tersebut. Nah, kita lanjut ke konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku. Nah, yang pertama adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah suatu yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mencakup bagaimana ia bergerak, berkata, berpikir, dan apa yang ia rasakan. Konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu tentang lingkungan. Lingkungan merupakan hal terbesar yang mampu mempengaruhi pengubahan tingkah laku seseorang. Kenapa? Karena suatu saat seseorang pasti akan keluar dari zona nyaman. Mereka akan dilepaskan dan akan terjun ke dunia lingkungan sekitarnya. Nah, di dunia lingkungan sekitarnya mereka akan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Mereka akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, mereka akan dihadapkan dengan beberapa tanggung jawab, yang mana akan banyak kejadian yang akan menimpa mereka. Nah, dari banyak kejadian inilah bagaimana respon mereka. Ketika mereka merespon dengan tanggapan yang positif, maka pengubahan tingkah laku mereka akan cenderung baik, akan cenderung lebih berpikir dewasa, akan cenderung berpikir ke hal-hal yang baik. Ketika mereka merespon kejadian yang mereka alami dengan respon yang negatif, maka mereka akan cenderung menjadi pribadi yang mudah menyerah, kurang dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, dari respon-respon inilah lingkungan ini berpengaruh dalam pengubahan tingkah laku seseorang. Maka dari itu, lingkungan dan juga respon seseorang itu sangatlah penting. Konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku yang ketiga adalah respondent behavior atau tingkah laku respon. Nah, tingkah laku respon adalah tingkah laku yang ditimbulkan dari suatu rangsangan yang bertujuan untuk melindungi organisme dari suatu stimulus atau rangsangan yang berbahaya. Semisal contoh di sini rangsangan yang tidak terkondisi, yaitu saat ada sentuhan pada kornea mata, maka mata akan berkedip, itu respon. Dan efektornya adalah otot lurik. Contoh lain, saat temperatur tinggi, maka kita akan mengeluarkan keringat. Dan efektornya adalah kelenjar dan otot halus. Nah, di dalam tingkah laku respon itu ada dua. Yang pertama adalah pengkondisian respon dan yang kedua pengurangan atau penghapusan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imroatul Istiqomah akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang operan behavior atau tingkah laku operan. Apa itu tingkah laku operan? Yaitu merupakan tingkah laku yang akan muncul yang ditentukan oleh akibat di masa lampau, di mana tidak seperti tingkah laku operan yang ditimbulkan oleh kejadian yang mendahului atau terdahului. Tingkah laku operan ini benar-benar dipilih, dibentuk, dan dijaga atau dirawat oleh akibat yang mengikuti pada masa lampau. Tidak seperti
responden behavior yang memiliki topografi dan fungsi-fungsi dasar sebagai penentu awal. Nah, operan behavior dapat mengambil hampir tak terbatas jarak dari bentuk tersebut. Bentuk dan kegunaan dari responden behavior adalah konstan dan dapat diidentifikasi dengan menggunakan topografi. Misalnya, bentuk dasar dan kegunaan dari keluarnya air liur atau salivation adalah selalu sama. Dengan perbandingan ini, bagaimanapun, maksud dari operan behavior tidak dapat diawali dengan topografi. Nah, pendekatan operan digambarkan secara fungsional. Operan digambarkan secara fungsional oleh dampak atau efek-efek yang muncul, tidak hanya pada operan yang sama sering meliputi respon tanggapan secara luas yang sangat berbeda dengan menggunakan topografi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali kompleksitas dari tingkah laku manusia, yaitu merupakan percobaan analisis tingkah laku yang menentukan sejumlah besar prinsip pernyataan bagaimana tingkah laku bekerja sebagai fungsi dari variabel-variabel. Jadi kompleksitas dari tingkah laku manusia ini merupakan proses analisis tingkah laku. Dalam hal itu ada 4 agar bisa mengetahui tingkah laku manusia tersebut. Yang pertama ada namanya kompleksitas repertori manusia, yaitu tingkah laku verbal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi tingkah laku manusia tersebut. Yang kedua ada namanya kompleksitas laku pengontrol tersebut. Tingkah laku itu bisa ditentukan karena ada banyak sebab atau yang lain gitu ya. Berdasarkan konsekuensinya bisa. Kemudian perbedaan individu manusia. Memang perbedaan individu manusia itu menjadi suatu organisme dan menjadi individu atau dirinya sebagai perolehan repertori dari tingkah laku tersebut. Memang wajar fakta dari perbedaan individu adalah merupakan prinsip dasar tingkah laku terhadap kondisi lingkungannya. Memang nggak mungkin setiap individu itu memiliki pengalaman yang sama persis, itu nggak mungkin gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tambahan rintangan untuk mengendalikan tingkah laku, yaitu bisa secara logika, pemikiran, dan finansial, itu baik itu dari permasalahan sosial politik, kemudian dan yang lain-lain di dunia kerja dan lain sebagainya. Itu bisa dihadapi kita untuk berpikir bagaimana cara mengatasi hal tersebut.